Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya di channel Bakat Usaha. Sudah lama saya tidak membuat video tentang usaha toko sembako karena mungkin banyak kesibukan di darat ya. Tetapi insya Allah kedepannya saya akan membuat konten-konten video yang memberikan ide-ide positif tentang usaha sembako atau toko kelontong. Ya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Salah satunya adalah pertanyaan dari teman kita. Pertanyaannya seperti ini. Saya juga pengen buka warung toko sembako, tetapi saya hanya punya modal uang sebesar 500.000 saja. Pertanyaannya seperti itu. Teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, sebenarnya buka usaha toko sembako itu tidak harus modal yang utama, itu tidak harus modal ya. Buka usaha warung atau toko sembako, modal itu yang utama adalah keberanian Bapak Ibu. Kalau ada keinginan ingin buka usaha toko sembako atau toko kelontong, hanya punya modal uang 500.000 saja, menurut saya besar, cukup lumayan buat belanja. Dibandingkan dulu saya hanya modal 46.000 rupiah Bapak Ibu. Selain keberanian, kita harus juga orangnya rajin ya. Kita harus rajin, tekun, dan semangat. Itu adalah salah satu modal kita. Walaupun kita modal kecil, kita rajin, kita tekun, insya Allah usahanya akan semakin maju, berkembang, dan sukses Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tidak usah ragu. Jadi walaupun punya uang 500.000 saja, itu menurut saya sudah cukup lumayan untuk bisa dibuat kulaan di pasar untuk dibelikan dagangan. Dan perlu diingat ya Bapak Ibu, semua usaha itu ada proses ya, melalui proses. Jadi kita buka usaha langsung besar itu tidak. Semua usaha itu diawali dari yang kecil ya. Jalani aja prosesnya. Sehari kita jualan dapat sekian, ada tambahan, ternyata ada keuntungan. Lama-lama seminggu ke depan dagangan kita menjadi tambah, sebulan menjadi bertambah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, insya Allah kedepannya hasilnya juga akan bagus. Dan ada pepatah mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi teman-teman dan Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, walaupun punya modal 500.000 rupiah, saya yakin juga akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa sukses. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, kalau di kampung biar nggak diutang gimana kalau tetangga pada belanja? Oke, jadi ini nyambung ya dari pertanyaan yang awal tadi, takut untuk buka usaha karena modalnya hanya 500.000. Dan sekarang pertanyaan yang kedua adalah, kalau jualan yang di kampung biar nggak dihutang, gimana tetangga kalau mau belanja? Nah, jadi teman-teman dan Bapak Ibu gini ya, buka usaha itu dimanapun, di tempat ramai maupun sepi, di kampung atau di kota, semua usaha itu tidak lepas dari yang namanya hutang Bapak Ibu. Jadi antara hutang sama usaha ini selalu berdampingan Bapak Ibu. Usaha sama hutang itu tidak bisa lepas. Ya, itu menurut pengalaman saya. Karena saya mulai buka usaha sampai hingga sekarang, itu hutang tidak bisa hapus. Apalagi usaha yang di kampung seperti saya ini, sangat rawan sekali orang berhutang. Bahkan yang berhutang itu siapa Bapak Ibu? Tetangga-tetangga kita dan saudara-saudara kita sendiri. Beda kalau jualannya di kota ya, misalkan kalau di pinggir jalan itu kan
pembelinya, konsumennya itu kan orang lewat, ya orang jauh-jauh, jadi nggak mungkin ya kalau berhutang itu nggak mungkin lah ya. Tetapi kalau buka usahanya di kampung, di pelosok seperti saya ini ya, itu usaha kita tidak bisa bersih dari hutang, itu tidak bisa. Saya sebenarnya sudah bikin videonya ya, mungkin 2 bulan yang lalu ya. Nah, dalam video itu saya sudah menerangkan bagaimana cara mengurangi ya. Kalau bersih dari yang namanya hutang itu, pengalaman saya itu sangat tidak bisa, Bapak Ibu. Saya ulangin sekali lagi, sangat tidak bisa menghilangi atau bersih dari yang namanya orang berhutang. Itu menurut pengalaman saya selama saya mengelola usaha toko sembako di kampung ya. Nah, karena usaha kita tidak bisa bersih dari yang namanya hutang, saya ada cara untuk mengurangi ya, tidak bisa bersih tapi bisa mengurangi atau supaya konsumen atau pelanggan atau tetangga-tetangga kita itu pekewoh atau sungkan untuk berhutang. Nah, saya terapkan cara yaitu saya menulis kata-kata, kemudian saya tempelkan di sebelah kasir ya. Nah, manfaatnya ketika ada konsumen atau pembeli yang datang berbelanja, ketika berantri di depan kasir atau ketika hendak membayar, itu dia akan melihat tulisan tersebut, membaca bahwa usaha toko sembako kita di sementara waktu tidak melayani hutang ataupun seperti itu. Dan cara seperti itu menurut saya berhasil. Setelah saya pakai cara seperti itu, kemarin hanya tinggal 5 orang saja yang berhutang di toko saya. Nah, mungkin Bapak Ibu punya cara lain yang bisa Anda terapkan di usaha toko sembako Bapak Ibu yang lebih efektif menurut Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.